Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini PSIUII akan menyelenggarakan dakwah digital dengan tema ngaji online dan ijazah amalan dari internet. Pada kesempatan kali ini kami undang narasumber kita, Bapak Lukman SAG MPD selaku dosen PAI UII yang akan memberi pemaparan mengenai tema pada hari ini. Ya, untuk pertanyaannya pada tema kali ini yang akan kami berikan kepada beliau, yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai ngaji online tersendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini pertanyaan yang menarik. Bagaimana ngaji online ini? Ngaji online itu bagaimana sih? Ya, ngaji yang menggunakan YouTube, ngaji melalui video-video, baik video itu di-upload di dunia maya maupun video yang direkam lalu kemudian dibawa pulang diputar ulang. Itu kan ngaji online. Ini menjadi sangat banyak sekali pada akhir-akhir ini, terutama sejak corona, sejak merebaknya wabah corona. Pengajian hampir di semua pondok pesantren itu sekarang pakai online, baik yang rutin maupun yang tidak rutin. Tidak rutin itu artinya pengajian-pengajian umum. Yang rutin itu bisa tiap hari, bisa tiap minggu atau tiap sebulanan sekali gitu. Bahkan banyak kemudian muncul pertanyaan, apakah ngaji online itu punya berkah? Itu yang pertama. Berkah. Apakah ngaji online itu berpahala? Berpahala. Itu ya berkah ya berpahala gitu. Kalau dibandingkan apakah ngaji yang tidak online, artinya kita ketemu guru di satu majelis, itu pasti berkah? Belum tentu. Atau kalau ngaji wiritan, zikir di majelis yang sama, apakah itu berpahala? Belum tentu semuanya. Begitu juga online itu, apakah tentu berkah, apa tentu berpahala, itu ya belum tentu semuanya ya. Tetapi kalau niatnya, semua itu niatnya adalah bersih lillahi ta'ala, itu semua akan memberikan pahala, memberikan barokah gitu, dan kebaikan ilmu itu. Nah, ini dasarnya apa kalau saya menjawab seperti itu? Ya, sesungguhnya amal seseorang itu adalah berdasarkan niatnya, berdasarkan motifnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal atau kegiatan aktivitas ibadah kita itu tergantung niatnya. Nah, dalil berikutnya itu ya fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang yang sholat saja itu kan aktivitas jelas itu tergantung niatnya. Kalau niatnya riya, pamer, sombong, ya tidak berpahala, tidak berbarokah. Nah, ngaji online baik melalui channel-channel YouTube, lalu kemudian rekaman-rekaman yang dibawa pulang, ya itu barokah tergantung niatnya. Niatnya apa? Niatnya adalah meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah sebagai hamba yang hakiki, yang sebaik-baiknya, beribadah yang sebaik-baiknya. Nah, lalu kemudian apakah ngaji online itu bisa bagus? Itu tergantung semangatnya. Jadi kalau kita itu ada channel itu ngaji online-nya itu tiap hari rutin, lalu kita ikuti, insya Allah akan jadinya bagus. Tetapi kalau hanya sering di-skip, sering di-scroll, sering dipercepat, itu berbahaya. Karena ada penjelasan-penjelasan yang di situ mungkin tidak lengkap. Bisa jadi salah. Begini, sebuah ngaji itu kalau hanya di-skip dan di-scroll, kalau tidak lengkap,
berbahayanya adalah penjelasan-penjelasan detail. Karena seperti seseorang kalau menjelaskan hadis umpamanya, ada satu ulama, satu guru menjelaskan hadis. Nah, saat menjelaskan hadis itu tidak hanya hadis secara tekstual, tetapi ada kondisi ahwal. Ahwal itu adalah keadaan yang diperoleh sang guru yang menyampaikan hadis itu, yang diperoleh dari gurunya. Jadi ada kondisi ahwal, ada karakter, ada keunikan-keunikan hadis itu. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu saat diminta nasihat, satu nasihat oleh para sahabat itu berbeda-beda antara sahabat satu dengan yang lainnya. Karena Rasulullah itu langsung melihat kondisi kontekstual dari sahabat itu. Nah, maka kalau pengajian hadis itu harus detail diperhatikan. Itu karena ada akwal, ada kondisi-kondisi yang diceritakan. Nah, itu penting ya, penting agar selengkap mungkin. Dan di channel-channel YouTube, di channel-channel yang lain ya, untuk ngaji-ngaji itu kan disediakan kolom komentar, kolom untuk tanya. Kalau merasa kurang paham, tanyalah. Jangan mengambil kesimpulan sendiri, itu yang berbahaya. Ya, yang kedua, bagaimana menurut Bapak tentang ijazah amalan dari internet itu sendiri? Ijazah amalan dari internet. Ya. Oke, di pengajian-pengajian itu saya lihat ulama-ulama sekaliber setinggi Gusmus itu juga memberikan amalan. Di awal merebaknya corona, sekitar Maret 2020, Gusmus itu Gusmus Yai Haji Mustafa Bisri dari Rembang itu mengijazahkan sebuah hijab yang namanya hijab autat, yang sekarang itu sering kita dengar ya di beberapa masjid di Jogja, itu di beberapa masjid. Mungkin kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah di banyak masjid. Allahul kafi, Rabbunal kafi ila akhirih, itu hijab autat. Dan Gusmus dengan sangat sengaja itu sungguh-sungguh beliau merekam dirinya sendiri, menulis di papan hizib autat itu, lalu membacakannya, lalu mengartikannya dan diijazahkan. Untuk salah satunya adalah sebagai wiritannya atau amalan-amalan yang dipakai untuk mohon kepada Allah agar selamat dari corona. Itu artinya apa? Ijazah online boleh nggak? Boleh. Gusmus saja melakukan. Oke. Tahun 2018 saya ingat saya pernah melihat YouTube-nya Habib Umar Al-Umar bin Hafid. Itu di Yaman. Itu banyak sekali muridnya di Indonesia. Saat itu ada pertanyaan dari Indonesia oleh Haji Basuni waktu itu. Saya nonton YouTube-nya. Itu pertanyaannya hampir sama dengan seperti ini. Jawabannya adalah barokahnya ilmu, ketersambungan sanad keilmuan itu adalah bil qalb, dengan hati itu. Kalau hati betul-betul mengakui beliau itu jadi guru, insya Allah pasti akan nanti itu, kalau punya kesempatan ketemu, pasti akan diikhtiarkan ketemu. Artinya tidak hanya melulu online, tapi orang yang sudah mengaku dalam hatinya itu dia adalah guru saya, itu pasti akan mencarinya. Habib Umar sendiri sering ke Indonesia. Nah, pasti dia akan berusaha, kalau dia merasa itu gurunya yang memberikan kontribusi pada peningkatan dirinya, dia akan cari. Ya, dengan hati itu. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, terutama di bidang spiritual, itu ada satu pepatah, bukan hadis, satu pepatah dari seorang ulama yang berbunyi begini: Man ta'allama bila syaikhin, barang siapa yang belajar tanpa guru, fasaikhuhu syaitan, gurunya adalah setan. Ini adalah sebuah ungkapan oleh ulama yang memberikan nasihat agar kita hati-hati, terutama di bidang spiritual. Di bidang spiritual itu kalau seseorang sungguh-sungguh mujahadatun nafas, riyadhah, itu akan mengalami ketersingkapan yang tidak banyak dialami oleh orang lain. Di antaranya pengalaman keterbukaan kepada alam jin. Nah, saat keterbukaan di alam jin itu nanti sangat mungkin yang mengaku Sunan Kalijogo datang, yang mengaku Sunan Bonang datang,
yang mengaku Imam Ghazali mungkin datang. Nah, yang di makam-makam yang diziarahi itu sangat mungkin datang. Tapi satu, jangan langsung percaya dengan apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang mengaku di dunia alam-alam seperti itu. Jangan mengaku, jangan langsung percaya. Periksalah kembali. Karena ada kalanya jin-jin itu seperti manusia, senang untuk dijadikan guru, dipercaya. Maka kalau mereka itu mengaku siapa gitu, lalu kita percaya, itu senang sekali. Nah, maka kita dengan manusia yang kelihatan saja itu sangat sulit. Kadang-kadang kita itu menentukan posisi kita di hadapan orang, apalagi di hadapan jin, itu berbahaya. Kalau memang di dunia spiritual itu menjadi fokus Anda, fokus saudara-saudari semua, maka hendaknya punya guru yang secara langsung yang bisa ditanya. Anda menceritakan pengalaman-pengalaman spiritual Anda kepada guru Anda, itu sangat penting sekali. Nah, dari situ nanti akan bisa, guru itu akan mengingatkan bahwa apa yang Anda amalkan ini bisa diteruskan. Garis paling percaya kalau ketersingkapan di alam spiritual, dunia spiritual, itu adalah bertemu Rasulullah. Selain bertemu Rasulullah, itu masih harus ada sisakan tanda tanya. Tanyakan kepada guru-guru yang secara langsung. Nah, kalau kita itu betul-betul mencari kebenaran, apa sih susahnya ketemu guru? Kita itu pelesir bisa ke Malaysia, bisa ke Singapura, bisa ke Australia, ketemu guru aja banyak di Indonesia. Lakukan itu kalau memang itu adalah perjalanan amalan-amalan spiritual yang bisa seperti itu. Oke, begitu. Baik, terima kasih Bapak Lukman yang telah memberikan sedikit pemaparannya untuk kajian dakwah digital pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.